Assalamualaikum Sobat Rekap ID, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas alur cerita dari sebuah film atau TV series yang bernama The Witcher. Dan tentunya di video kali ini ada terletak di beberapa episode saja, yaitu episode pertama dan episode kedua. Jadi bagi kalian yang pengen nonton atau langsung aja nonton penjelasan di video kali ini, silahkan simak baik-baik videonya. Dan bagi kalian yang nanya, bang kok kamu tuh kayak orang pemula, ya memang Mimin tuh pemula cuy ya, jadi youtuber baru. Jadi maklumin kalau ada kesalahan dalam berbagai hal, dalam entah itu pembacaan skrip atau apapun, yang jelas Mimin hanya berusaha untuk menghibur kalian. Jadi bagi yang nanya, filmnya udah ditunjukkan di awal, namanya TV series The Witcher episode 1 dan 2. Semoga enjoy, siapkan cemilan kalian dan simak videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe. Dadah. Film ini berlatar di kota kecil yang bernama Veganburg, di mana seorang gadis muda yang bernama Yennefer hidup dengan wajah miring dan punuk yang menjijikan. Di sebuah keluarga seorang peternak sapi, jadi dia adalah anak dari seorang peternak sapi. Karena penampilannya yang jelek, gadis itu terus-menerus diejek oleh penduduk setempat yang seremaja seumurannya. Dan suatu hari ketika Jennifer sekali lagi dirundung oleh pemuda-pemuda setempat, ada hal aneh yang terjadi. Gadis itu secara tidak sengaja membuka sebuah portal ke wisata magis Lara di Aretuza. Yang belum tahu, Aretuza adalah salah satu kastil yang ada di serial The Witcher, di mana dia bertemu dengan penyihir. Orang itu khawatir semua sihir meninggalkan jejak. Jadi ternyata yang membuka portal tersebut adalah seorang penyihir laki-laki yang bernama Istrid, di mana dia di sini bakal menawarkan sedikit saja keajaiban untuk Yennefer. Dia memutuskan untuk menyelamatkan penyihir pemula. Jadi di sini Yennefer tidak mengetahui siapa si Istrid ini, namun dia bakal membuka portal aman untuk mengembalikan si Yennefer kembali ke rumahnya. Waktu kemudian berlalu. Di sini ada seorang wanita kaya datang ke rumahnya si Yennefer. Tiba di peternakan sapi tersebut untuk membeli seekor babi. Tetapi setelah melihat gadis itu, dia mengungkapkan keinginan untuk membelinya juga. Dan sang ayah yang tidak menyembunyikan rasa jijik terhadap putrinya langsung menjualnya tanpa ada basa-basi dengan setengah harga hewan yang dijualnya, seperti setengah harga babi. Meskipun ibunya tidak mempermasalahkannya, siapa yang tidak mengenali wanita itu sebagai seorang penyihir. Jadi Yennefer menemukan dirinya di sekolah ajaib atau sekolah magic, di mana itu adalah tempat untuk para penyihir dilatih, di mana beberapa gadis memang di situ sudah belajar ilmu sihir sejak lama. Pada awalnya Yennefer merasa berat berpisah dengan rumah, namun pada dasarnya dia sudah dibeli oleh seseorang, dan betapa rendahnya ayahnya menghakiminya dengan harga setengah harga dari seekor babi. Dia bahkan mencoba bunuh diri saking frustasinya mengingat betapa malangnya hidup si Yennefer. Dia menemukan bahwa penyihir muda itu benar. Itu adalah sihirnya yang tidak disengaja yang menyebabkan gelombang itu muncul atau portal tadi muncul, dan mendapat perhatian rektor sekolah tersebut yang bernama Tiasa. Jadi di sini Yennefer dikumpulkan dengan gadis-gadis yang lain yang bernasib sama, hanya saja cuma Yennefer di sini yang memang buruk rupa ya. Dia bakal sekolah magic di sini untuk menentukan keterampilan unik yang dimiliki oleh setiap gadis itu sendiri. Segera Tiasa akan mengadakan ujian pertamanya. Gadis-gadis ini harus mengangkat batu dan juga bunga yang ada di hadapan mereka tanpa harus menyentuhnya dan menggunakan mantra. Jadi ini adalah ujian pertama untuk mereka. Semua orang kurang lebih berhasil mengatasi tugas tersebut. Bisa dibilang ini semirip-mirip kayak ilmu telekinesis atau menggerakkan suatu benda dari jarak jauh. Nah, sedangkan Yennefer terlihat kesulitan untuk melakukan tes itu sampai dia akhirnya frustasi dan pergi dari ruangan untuk pergi ke kamarnya karena tak sanggup melihat kegagalan di tes pertamanya. Di sini akhirnya Yennefer bertemu lagi dengan Istrid yang sebelumnya pernah bertemu ketika main di portal tadi. Beberapa saat kemudian, di sini kembali akan diadakan tes kedua, di mana bakal melatih murid perempuannya untuk mengenali rasa takut terbesar mereka. Ketakutan terbesar pria adalah ketika dia melihat gadis berpasangan. Dan Tiasa memerintahkan murid-muridnya untuk saling menatap satu sama lain sampai mereka akhirnya tidak kuat dan akhirnya berkedip. Sampai mereka masuk ke dalam skema saingan mereka, tidak boleh ada yang menyerah kecuali mereka tidak sanggup dan berkedip.
Jennifer yang sudah gagal dalam tes kedua ini hanya bisa menyemangati gadis-gadis yang belum gagal dalam tesnya, dan ia akhirnya kembali gagal dalam tes kedua dan memilih untuk memarahi dirinya sendiri karena selalu gagal dalam tes-tes yang dilakukan oleh sang Tiasa. Ternyata di sini Jennifer merasa dirinya tidak berguna, dan ia karena berbohong pada dirinya sendiri, menganggap bahwa kecantikan adalah segalanya. Bahkan jika dia tidak cantik, tidak ada seorang pun yang akan mencintainya. Meskipun dia bukan satu-satunya orang yang punya masalah dengan si rektor tadi, Jennifer berbagi masalah dengan satu-satunya teman yang ia miliki. Siapa lagi kalau bukan si Istrid, si lelaki yang dia pertemui di awal tadi ketika sedang main teleportasi. Istri yang berbicara tentang sekolah itu, dia juga mengalami kesulitan dengan segala konsekuensinya ketika menjadi murid dahulu di sekolah tersebut. Anak laki-laki itu menawarkan untuk membaca pikirannya dan gadis itu berhasil untuk dibaca pikirannya sehingga si istri mengetahui apa yang ada di pikiran si Jennifer. Sementara itu Tiasa membangunkan gadis-gadis di tengah badai untuk melakukan tes atau ujian ketiga yang akan diadakan di daerah Tol Rara, tempat sihir terkuat di benua ini, dan mereka semua diajak untuk berkumpul di tempat tersebut. Di situ adalah tempat sihir yang paling kuat, hanya terbuka untuk anggota persaudaraan penyihir. Rektor mengatakan bahwa hari ini akan jadi ujian dalam seni mengendalikan arus kekacauan, di mana para murid harus menangkap sebuah petir dan dimasukkan ke dalam botol. Memang agak aneh, tapi memang itulah ujian ketiga untuk menjadi seorang penyihir. Gadis-gadis tidak percaya dengan kemungkinan seperti itu, dan mereka menganggap itu adalah hal atau omong kosong biasa, dan beberapa mendapat pelepasan yang kuat ketika mereka berusaha untuk menangkap petir dan memasukkannya ke dalam botol, dan beberapa murid memang terlihat berhasil menangkap petir dan memasukkannya ke dalam botol. Nah, giliran si Jennifer tiba. Di sini dia meraih botol itu dan mengarahkannya ke langit-langit, dan di sini dia malah terlempar karena petir itu malah menyambar ke tubuh Jennifer sehingga dia terhempas begitu saja. Jennifer yang sangat marah, dia mengarahkan kekuatannya pada lawan yang lebih beruntung. Namun pada saat inilah akhirnya diketahui bahwa Jennifer memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh murid-murid lainnya, dan akhirnya Tiasa menghalangi pukulan mentalnya itu sehingga tidak mengenai murid lain. Akhirnya di sini Tiasa menegur muridnya yang bernama Jennifer yang hampir membuat seorang terbunuh di hari ini. Jadi bisa dibilang di sini seorang rektor mengetahui muridnya ini sudah memiliki kekuatan yang sangat spesifik yang bisa dimanfaatkan bila dia tekun dalam mempelajari ilmu sihir. Tiasa tidak bisa memastikannya, namun ia bakal mengatakan hal-hal yang membuat si Jennifer ini kembali optimis untuk mempelajari ilmu sihir dan tidak merugikan sekolahnya dan tidak melukai murid-murid lain ketika menjalankan tes-tes tersebut. Karena setiap kandidat yang berhasil bakal menjadi penyihir istana di setiap kerajaan, maka mereka tidak boleh ada yang lemah. Kalau lemah mereka bakal mendapatkan hukuman. Sang penyihir sudah meragukan ada sesuatu dalam dirinya. Atas kejadian tadi, di sini Jennifer mencurhat semua isi hatinya kepada temannya, siapa lagi kalau bukan si Istrid, dan menceritakan semuanya pada Istrid tentang apa yang ia alami dan kekuatan yang ia tunjukkan pada tes ketiga tadi. Tapi yang paling penting di sini adalah sang penyihir tahu segalanya tentang mereka, jadi tahu tentang si Istrid, hubungannya sama si Jennifer, dan mereka tidak bisa bertemu lagi ketika udah diketahui keberadaan dan hubungan mereka. Jadi pria itu bersedia untuk menunjukkan padanya hal yang sangat menakjubkan. Jadi di sini si Istrid bakal memberikan sebuah sihir kuno yang kuat ditunjukkan kepada Jennifer agar suatu saat nanti Jennifer bisa menguasainya, walaupun itu sangat berbahaya. Dia menunjukkan padanya tengkorak para elf yang mati. Elf itu peri ya. Dan di sini peri-peri yang mati itu ternyata adalah sosok yang membangun Erethusa itu sendiri. Dia adalah penyihir pertama yang hidup di benua itu dan menciptakan sebuah akademi penyihir yang membuat dan menciptakan penyihir-penyihir muda berbakat untuk menjadi penyihir istana di kelak nanti ketika mereka sudah siap dan dewasa. Namun di sini ironinya para elf itu sudah mati semua karena dibantai oleh manusia pada zaman itu. Di sini istri tampak memberikan sebuah bunga yang hanya tumbuh di tempat yang terdapat darah orang tua dari si Jennifer. Karena Jennifer mengaku sebagai seseorang yang darahnya itu ada campuran dari darah elf atau darah peri. Nah, di sini bisa dibilang sih ternyata Jennifer berhasil membuka portal gara-gara membacakan mantra ke bunga tersebut. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Bahkan si istri sebagai seorang penyihir senior bingung bagaimana si Jennifer bisa melakukan hal tersebut.
Nah, pada titik ini Yennefer mengaku kepada si istri bahwa ayah kandungnya sebenarnya adalah setengah peri yang memang sudah meninggal gara-gara dibasmi dalam sebuah ritual pembersihan yang dilakukan oleh manusia. Darahnya lah yang membuatnya jelek, darah peri yang membuat keturunannya ke Yennefer menjadi jelek dan cacat. Di sini sepertinya si istri terbawa perasaan dan akhirnya dia berusaha untuk mencium si Yennefer dan menyatakan cintanya. Kemudian di sini si Yennefer datang dan menunjukkan bunga itu ke rektornya yang bernama Tiasa dan mengasih tahu bahwa ternyata ini adalah tugasnya untuk menyelesaikan sihir tersebut dan mendapatkan tanamannya sendiri dengan menerapkan keterampilan emosi palsu sehingga dia bisa membuka portal untuk menuju daerah lain. Jennifer berharap bisa diangkat menjadi seorang penyihir suatu hari nanti. Di sini Tiasa selaku sang mentor berjanji ketika waktunya tepat dia akan mendengar suara ketukan dan ketika suara ketukan itu muncul dia akan tahu kapan saatnya dia akan mendapatkan pangkat atau naik pangkat sebagai seorang penyihir. Sementara istri juga melapor kepada mentornya yaitu Sri Gabor tentang apa yang telah dia pelajari yaitu terhadap si Yennefer. Jadi di sini ternyata si istri juga punya seorang mentor. Suatu malam Yennefer mendengar ketukan yang dibilang oleh si mentornya tadi. Ternyata ketukan itu berasal dari pintu tetangga. Di sini dia mengambil bunga itu dan mengejar kemana arah suara ketukan tersebut. Dan di sini dia mengintip ke arah di mana si rektor bersama 3 murid lainnya itu sedang bercakap-cakap dan tiba-tiba Tiasa mengubah murid itu menjadi belut. Sang penyihir tahu bahwa si Yennefer ada di situ memandanginya dan memintanya untuk ikut join di situ dan melihat para belut yang dulunya adalah teman-teman sekelasnya dan berusaha menyuruh Yennefer untuk melempar mereka masuk ke dalam air. Mereka sekarang adalah saluran sihir untuk doza kita ini. Jadi bisa dibilang para murid-murid yang gagal dalam tes-tes bakal diubah menjadi belut untuk menjadi bahan bakar yang membuat istana atau tempat akademi penyihir menjadi tempat yang kuat dan mistis. Itu ternyata gara-gara belut-belut tersebut. Jennifer menikmati hubungan asmaranya dengan si istri dan melakukan hubungan mantap-mantap. Tapi di sini ternyata memang si istri itu mencintai Yennefer apa adanya, walaupun fisiknya masih terlihat belum sempurna. Di sini si istri mencintainya, bahkan dia membayangkan bahwa orang-orang menonton pada saat si istri sedang melakukan hubungan intim tersebut dengan si Yennefer. Jadi di sini imajinasi si istri tuh kuat banget, bahkan dia membayangkan orang yang menonton dia berhubungan intim itu bertepuk tangan saking imajinasinya kuat banget. Nah, jadi di sini Yennefer udah makin sering belajar ilmu sihir dan membaca buku-buku kuno karena bentar lagi bakal ada tes terakhir agar mereka bisa dipilih menjadi penyihir untuk datang ke setiap kerajaan yang ada di seluruh benua. Jadi yang berhasil lulus ujian tes bakal jadi penyihir yang bakal tinggal di sebuah istana kerajaan. Yennefer sering banget bermimpi untuk lulus dari Akademi Aretuza dan kembali ke kampung halamannya sebagai seorang penyihir yang kuat, membuktikan kepada ayahnya bahwa dia adalah orang yang pantas untuk dihormati dan ayahnya itu adalah orang yang berhak mendapatkan pembalasan atas semua kekerasan yang dilakukannya kepada Yennefer. Sebenarnya ada satu tes terakhir di mana setiap lulusan yang bakal ikut dalam acara seremoni harus mendapat kesempurnaan. Di sini Yennefer ketemu sama seorang penyihir yang ada di bidang kesempurnaan. Jadi dia bakal sebelum dikirim ke kerajaan yang berbeda di seluruh benua, dia akan disempurnakan secara fisik, di mana cacat-cacat fisiknya bakal dihilangkan dan dijadikan seorang gadis yang sempurna. Namun hal itu tidak bisa dilakukan bila dia tidak lulus tes terlebih dahulu. Sang penyihir tersebut menunjukkan mahakaryanya, kecantikan lulusan yang tak bercatat akan ia berikan kepada seseorang yang berhasil lulus dalam uji coba tersebut dan menjanjikan hasil yang sama menakjubkannya dengan yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Dia menyarankan untuk membuatnya berwarna dan mulia, namun abu-abu kuat. Di sini memang si Yennefer sudah bermimpi lulus untuk menjadi seorang penyihir hebat. Di sisi lain, Tiasa mengajarinya untuk melihat ke cermin dan selalu sadar diri untuk melihat dirinya itu pengen jadi apa ke depannya. Di sini Tiasa itu cuman memberikan angan-angan sebagai seorang penyihir kuat. Namun di sisi lain, di sini Yennefer tidak hanya ingin menjadi seorang penyihir, dia juga ingin menjadi seorang gadis cantik yang tidak bisa diberikan oleh rektornya tersebut. Nah, disinilah akhirnya ada sedikit
pertentangan antara Yennefer dan rektornya, di mana Yennefer nggak cuman ingin jadi seorang penyihir, namun dia ingin jadi seorang gadis cantik. Sementara itu, kelompok penyihir perkumpulan di Aretuza memutuskan apakah lulusan harus melanjutkan ke kerajaan masing-masing atau tidak, karena semua raja membutuhkan penyihir istana, namun mereka memerlukan penyihir istana yang benar-benar berbakat. Di sini Bennett ternyata adalah salah satu pemimpin dewan di Aretuza tersebut yang bakal memutuskan siapa yang berhak maju atau tidak. Sedangkan di sini penyihir Stragobe yang tidak lain adalah rektor si istri tahu bahwa Yennefer adalah peri seperempat yang tidak sepenuhnya seorang manusia. Dia tahu dari si istri, yang berarti dia tidak akan diterima di Aretuza sebagai seorang lulusan penyihir karena memiliki darah seorang peri, yang itu jelas banget dilarang di Akademi Aretuza. Sedangkan seorang captor tetua di sini bersumpah untuk mengirim Yennefer ke daerah yang bernama Nilfgaard atau daerah tempat para penjaga yang tidak disukai oleh calon penyihir. Di sini Yennefer yang mengetahui desas-desus tersebut datang ke rektornya untuk meminta klarifikasi bagaimana kalau dia harus berubah penampilan dulu agar bisa ikut dalam acara seremoni kelulusannya. Jadi di sini rektor tidak bisa memberikan kepastian kepada Yennefer apakah dia bisa lulus atau tidak. Itu semua tergantung pada Yennefer itu sendiri. Menurut sang rektor, Yennefer tidak punya niatan untuk menyia-nyiakan hidupnya melayani raja di selatan yang kecil. Jadi bisa dibilang sang rektor menawarkan hal lain untuk dilakukan Yennefer selain menjadi seorang lulusan di Aretuza dan menjadi penyihir yang berbakat. Dia mengingatkan bahwa si Yennefer memiliki darah peri yang sedang bertentangan dengan aturan yang ada di Aretuza. Disinilah akhirnya Yennefer tahu dari mana Stargebon mengetahui tentang darah perinya kalau bukan dari si Istrid. Di sisi lain, upacara inisiasi dimulai. Yennefer kelihatan tidak hadir, di mana Istrid mengetahui akan ketidakhadiran dari Yennefer tersebut, khawatir datang menemui. Ternyata Yennefer di sini sedang menulis surat untuk diberikan kepada ayahnya. Jadi surat itu berisi permintaan untuk mengkonfirmasi bahwa dia adalah anak kandung dari sang ayah dan tidak mau diklaim sebagai seorang keturunan peri karena itu membuat dia tidak bisa lulus dari Akademi Aretuza. Terlihat banget di sini Yennefer udah mulai putus asa, sekalipun Istrid bakal membantah bahwa asal usulnya adalah dari seorang keturunan peri, itu semua tidak akan dipercaya lagi oleh orang-orang karena sudah terlambat. Dan ternyata di sini si Istrid menyesali perbuatannya dan merasa frustasi juga atas apa yang terjadi pada Yennefer, dan ia menyesali perbuatan tersebut. Dia tidak tahu mengapa Stargabron membutuhkan informasi ini, sedangkan dia memberitahunya tidak tahu bahwa ini bakal jadi penyebab Yennefer gagal lulus. Apalagi Yennefer sudah melewatkan semua mantra inisiasi di upacara tadi. Istrid menyarankan agar dia pergi bersamanya untuk menjelajahi dunia saja. Jangan pernah berpikir ingin jadi seorang penyihir. Dia bisa menjelajah, mengelilingi benua bersama, dan hidup bersama di tempat yang belum diketahui. Jadi tawaran ini tulus dari hati si Istrid untuk Yennefer. Namun di sini tanpa diduga Yennefer itu dengan kejam mengejek rencana si Istrid. Dia tidak akan menggali debu zaman. Itu artinya adalah dia tidak mau sama sekali mengubur mimpinya dan niatnya untuk menjadi seorang penyihir yang sangat powerful. Dan pendapat si Yennefer seperti biasa, dia bahkan tidak bertanya. Sedangkan Istrid terkejut dengan pernyataan Yennefer yang ternyata sedang kontra sekarang sama pendapat yang dimiliki oleh Istrid. Dan di sini Istrid yang frustasi karena penolakan dari Yennefer mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh Yennefer tujuannya adalah untuk menjadi seseorang yang cantik. Padahal di sini sudah ada Istrid yang mencintainya apa adanya. Tapi di sini seorang gadis Yennefer memerlukan sebuah kekuatan, bukan cuma kecantikan belaka, di mana selama ini dia telah belajar sihir secara matang-matang sehingga membuat dia pantas menjadi seorang penyihir dan lulus dari Akademi Aretuza. Kemudian Yennefer berlari ke arah seorang master dalam bentuk kesempurnaan. Jadi dia datang ke sini untuk menuntut dan menunjukkan seninya. Di sini Yennefer bahkan tidak kekurangan ramuan untuk membuat dirinya tidak merasakan sakit terlalu ketika melakukan transformasi tersebut. Jadi di sini Yennefer sudah siap mental dan juga jiwanya untuk melakukan transformasi, walaupun sebenarnya ini adalah perbuatan yang ilegal karena belum waktunya atau belum seharusnya dilakukan sekarang karena Yennefer belum terbukti lulus sebagai seorang murid di Akademi Aretuza. Sebelum operasi dan transformasi dimulai, di sini Yennefer meminta untuk menyisakan bagian mata dan luka di bagian lengan kanannya agar tidak diganggu, biar itu menjadi pengingatnya kepada dirinya yang ada di masa lalu.
sebagai pengingat kelemahan sebelumnya yang pernah ia alami. Namun di sini sang penyihir mengingatkan Yennefer bahwa setiap perbuatan itu bakal ada konsekuensinya yang bakal dibayar dengan mahal banget, apalagi merubah sesuatu yang seharusnya tidak dirubah. Jadi di sini si Yennefer diperingatkan bahwa dia bakal kehilangan rahimnya, atau bisa dibilang tidak bakal memiliki anak atau tidak bakal mempunyai anak ketika rahimnya diangkat dalam proses itu. Sedangkan pengangkatan rahim adalah satu-satunya cara yang diperlukan untuk membuat proses operasi ini berjalan dengan lancar. Di sini sang penyihir membacakan mantra sambil berusaha mengambil rahim dari tubuh Yennefer dan berhasil dikeluarkan. Di sini terlihat banget bahwa Yennefer menjerit kesakitan, berteriak-teriak karena apa yang dia alami rasanya sakit banget. Namun dia di sini keadaannya diikat di meja. Terlihat bahwa tulang belakangnya tegak, seluruh tubuhnya seakan sedang meleleh terbakar api. Di sini rasa sakit yang terpuncak-puncak dialami oleh Yennefer selama transformasi operasi yang dilakukan sang penyihir tersebut. Ketika berada di puncak rasa sakit, akhirnya di sini Yennefer merasa tidak kuat lagi dan akhirnya pingsan, kehilangan kesadarannya. Sementara itu di aula utama Aretuza sedang ada sebuah acara pesta, di mana di sini para raja-raja dari 7 kerajaan dari seluruh benua sedang berkumpul untuk melakukan pemilihan penyihir yang bakal mereka pilih. Tiba-tiba di sini Tiasa sang rektor melihat pintu terbuka dan benar saja ternyata itu adalah seorang gadis cantik yang luar biasa cantiknya, keluar dengan rambut terurai dan gaun berwarna hitam pekat dengan mata berwarna ungu. Di sini sang rektor Tiasa langsung menyadari bahwa Yennefer telah melanggar perintahnya dan melakukan transformasi tubuh yang seharusnya itu adalah sebuah pelanggaran berat dan ilegal banget. Mengetahui hal itu, Tiasa berusaha bergegas untuk membawa si Yennefer pergi dari ruangan itu. Namun semua itu terlambat karena salah satu dari 7 raja yang hadir di acara tersebut telah mengetahui keberadaan si gadis cantik tersebut dan lalu mengambil tangannya dan mengajaknya untuk melakukan sebuah dansa. Pasti sobat rekap dah sendirilah, gadis secantik ini jangankan kita ya kan, seorang raja aja sampai kepincut dengan kecantikannya. Karena Yennefer di sini benar-benar berubah drastis dari bentukan yang sebelumnya. Gak cuma cantik, dia di sini menambah jadi tinggi badannya karena punuknya sudah dioperasi habis di transformasi sebelumnya. Dan raja tersebut menawarkan si Yennefer untuk menjadi penyihir kerajaan. Tiasa yang mendengar hal tersebut langsung mundur karena dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika raja sudah menentukan hal tersebut. Dan hanya bisa menongol melihat Yennefer berdansa dengan sang raja tersebut. Itulah akhir dari kisah Yennefer yang tadinya buruk rupa sekarang menjadi penyihir yang memiliki wajah cantik banget. Disutradarai berdasarkan serangkaian buku karya Sapkowski. Serial The Witcher benar-benar membuat banyak orang penasaran. Banyak banget hal di sini yang bisa digali lagi dalam cerita-cerita yang sangat keren dan menarik. Suasana magis nya kerasa banget, walaupun sebenarnya Yennefer di sini hanyalah sebagai seorang karakter sampingan, namun dia berperan penting sebagai karakter pembantu dalam serial The Witcher, di mana dunia ini dipenuhi dengan monster dan juga peperangan antara pedang, baja dan juga ilmu sihir yang sangat kejam. Dan juga di sini banyak banget hal-hal yang bisa kalian ikuti. Silahkan tonton aja sendiri kelanjutan Yennefer di serial Netflix yang berjudul The Witcher yang sekarang memang sudah ada season keempatnya. Oke, itu aja sobat rekap cerita yang bakal Mimin bagikan di video kali ini. Semoga kalian terhibur, dan bagi kalian yang baru kenal dengan channel Thomas Recap ID, silahkan klik tombol subscribe biar kalian dapat update konten-konten terbaru dari channel ini, entah itu membahas tentang alur cerita dari sebuah film yang populer atau tentang membahas tentang aktor-aktor yang dengan film-film kerennya. Intinya pasti kalian nonton video ini karena pengen konten seperti ini. Tunggu apa lagi, kita bakal ketemu lagi di video berikutnya kalau memang kalian suka sama konten seperti ini. Dadah.